Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Temple. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dilanjutkan, suasana saat itu masih dalam suasana Natal. Yujuki beserta yang lainnya senantiasa merayakannya secara bersama-sama walaupun kondisinya mereka lagi di sebuah kuil. Di sana mereka bakalan tukeran kado. Tapi sebelum itu ada Akemitsu yang kagak bakalan bikin gagal di Natal yang pertama dia ikutin. Terus nanti dia bakalan ngasih kado kepada si Yujuki. Langsung saja dia masakin masakan yang enak yaitu daging. Walaupun awalnya itu cewek-cewek kurang yakin dengan masakan si Akemitsu itu bukan daging. Hal tersebut malah membuat si Kurage pengen ngajak nikah si Akemitsu kayak gitu. Akemitsu cuma bilang nunggu si Kurage dewasa terlebih dahulu, yang katanya seharusnya si Akemitsu kagak usah bilang seperti itu. Sesudah beres makan sudah saatnya mereka akan tukeran kado. Di sana ternyata di luar daripada perkiraan si Akemitsu, yang mana tukeran kadonya itu ditukar secara acak, padahal dia pengen ngasih itu kado ke si Yujuki. Yujuki udah nyiapin kayak permainan gitu. Nah, yang bikin kocaknya adalah si Mia malah pengen jadi hadiah seperti itu. Begitupun si Akemitsu. Di sana Akemitsu dengan terpaksa kagak menaruh hadiahnya di tempat yang sudah disediakan. Ketika Yujuki melakukan pengocokan, tentu si Akemitsu kagak dapat. Jadinya dikasih kupon aja sama si Sukuyo. Yang mana kupon itu kupon permintaan apa saja pasti bakalan dikabulin. Si Kurage mendapatkan hadiah dari yang lain, padahal dia berharap dapat hadiah dari si Akemitsu. Kocaknya si Sukuyo dapat hadiah dari si Yujuki yang berupa alat getar, ranger horor banget. Sementara si Yujuki sendiri dapat sebuah formulir buat pernikahan, makanya dia tadinya pengen buat si Akemitsu. Akemitsu yang cuma dapat kupon doang diberikan saran sama si Kagura buat ditukerin hadiahnya sama dia, yang berupa kaset, yang mana itu kaset katanya isinya berupa foto-foto si Mia. Entah foto-foto yang mana yang dia masukin. Yujuki berharap Akemitsu mau mengembalikannya, namun dia merasa mubazir kalau dibalikin. Tak lama kemudian ternyata kado dari Kagura bukan itu saja. Kado yang dia udah siapin sebenarnya adalah sebuah tiket pemandian air panas. Seketika pada langsung heboh gitu kan. Karena begitu, si Akemitsu bakalan bikin makanan penutup. Setelah pesta dan lain-lain, si Akemitsu dan Yujuki ke depan patung buat berdoa. Terus Akemitsu berterima kasih kepada Yujuki yang sudah ngajakin Natalan bareng, karena ini Natalan yang pertama buatnya. Dia yakin sebelum ini Yujuki pernah seru-seruan kayak begini. Kata dia malah sebelumnya ketika orang tuanya pada pergi kagak seramai sekarang. Dia menganggap kalau semua ini berkat adanya si Akemitsu, makanya jadi rame. Dia sangat berterima kasih kepadanya. Nah, Akemitsu ada celah buat dia memberikan hadiahnya. Pas dia mau ngasih ternyata si Yujuki juga mau ngasih buat dia. Kebetulan banget jadinya tukeran dah. Terus ketika mereka buka ternyata isinya sama, yaitu sebuah tasbih. Yang mana itu tasbih rakitan yang dibeli secara waktu yang berbeda. Pantesan pas mau beli, temennya itu menatapnya agak aneh macam itu. Yujuki juga baru ingat kalau dalam pernikahan Buddha itu bukan tukeran cincin melainkan tukeran tasbih. Kalau sudah seperti ini mereka udah kayak menikah di depan patung pula ya kan. Di situ kedua orang itu terbawa suasana gitu. Tapi tak lama datang si Kiki yang mengagetkan mereka berdua. Si Kiki baru kelihatan padahal pestanya sudah selesai. Dia ke situ mau memberitahu kalau bahwasannya ada berita tentang Tokudo si Yujuki. Katanya di kuil itu bakalan mengadakan sebuah rapat besar-besaran. Tempatnya tepat di depan patung kuil itu. Nah, sekarang itu patung tidak sempurna. Jadi sebelum acaranya tiba itu patung sudah harus diperbaiki. Tentu si Yujuki kagak ada dana buat ngebenerin. Apalagi si Akemitsu ya kan.
Utang dia masih belum bisa dia bayar. Setelah itu mereka pergi ke pemandian air panas terlebih dahulu. Yuzuki dan juga Akemitsu masih kepikiran sama perkataan si Kiki tadi. Tapi di situ Kiki memberitahunya buat kagak memikirkan itu dulu. Lagian katanya pemandiannya itu gratis. Mau sama nginep pun gratis juga. Pas masuk ke dalam di sana si Kagura auto disambut sampai pada sujud kayak begitu. Ownernya pun nangis-nangis entah apa yang terjadi. Si Kagura menyuruh teman-temannya untuk mengambil handuk yang sudah dipersiapkan sebelum mandi. Si Akemitsu diberikan jalan khusus untuk dia. Sebelum masuk dia dikasih minuman pembuka sama pelayan yang ada di sana. Pas dia minum, Akemitsu kepedesan. Ternyata itu bukan minuman pembuka melainkan obat kuat. Sementara si cewek-cewek yang mau mandi pada kepo dengan ukuran si Yuzuki. Dikira ukuran apa yang ternyata Mia dan Sukuyo pengen lihat ototnya si Yuzuki yang sudah terbentuk gara-gara Tokudo. Dia sering banget belahin kayu, katanya itu ngaruh. Sukuyo sebenarnya pengen kayak gitu. Dan kagak mau nambahin ukuran opainya. Nah Kurage yang berada di sana langsung pengen opainya ditransfer saja ke si Kurage. Daripada ribut terus si Yuzuki ngajak buat langsung digasin aja. Di sana mereka terlebih dahulu mau pakai sabun, tapi sebelum itu mereka mengobrol dulu yang mana di sana si Mia terlihat cantik ketika rambutnya terurai macam itu, yang ujung-ujungnya ke si Akemitsu juga, yang mana katanya Akemitsu menyukai opai dari kedua orang itu. Tapi opai mereka kagak ada tandingannya dengan yang dipunyai sama si Kiki yang belum terkalahkan. Setelah itu mereka mulai mandi. Di tengah itu si Yuzuki belum melihat ada si Kagura. Katanya bakalan telat datangnya karena ngurusin sesuatu dulu. Terus manjang lah ngomongin si Kagura yang kepribadiannya masih misterius. Soalnya itu orang jarang cerita kepada si Yuzuki, bahkan si Mia sebagai sahabatnya pun jarang bercerita. Tapi Mia yakin sama si Kagura kalau dia sahabat yang baik karena dari kecil dia sudah bareng-bareng. Sementara itu ada Akemitsu yang masuk ke pemandian yang sama. Tadi dia diprank masuk ke ruangan yang salah. Dia harus cepat-cepat keluar sebelum yang lainnya melihatnya. Tak lama si Kagura melihatnya seperti itu. Lantas Akemitsu auto kaget, tapi sama si Kagura dicuekin. Dia lebih memilih gabung sama yang lain. Ini kesempatan bagus buat si Akemitsu kabur. Tapi sebelum itu, si Kagura menanyakan kepada para wanita apa jadinya kalau si Akemitsu mengintip. Kata mereka ada yang mau mengintip balik, ada juga yang akan marah kalau sampai itu terjadi. Kagura menganggap kalau seperti itu udah keterlaluan. Harusnya si Akemitsu dikeluarkan dari kuil. Namun tanggapan yang lain berbeda. Mungkin kalau sampai Akemitsu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Nampak mereka sudah tahu betul tentang si Akemitsu. Beda dengan si Kagura ini. Akemitsu yang mendengar itu merasa terharu. Sekarang yang harus dia lakukan adalah mendekati cewek-cewek dan meminta maaf. Namun pas dia deketin, Kagura melemparkan sabun ke arahnya. Tepat ke handuknya yang membuat itu handuk jatuh. Dan terlihatlah biawak yang sedang terbangun. Setelah kejadian itu si Akemitsu dihukum dan dimintai keterangan. Kiki menyuruh Yuju untuk tidak memarahi si Akemitsu lagi. Sekarang mereka akan pulang, kagak bakalan nginep. Kalau nginep kuil kagak ada yang menjaga. Alhasil pada pulang, tidak termasuk Mia dan juga Kagura yang mau nginep di situ. Nah pas si Akemitsu mau pulang juga tidak diperbolehkan sama si Kagura. Katanya dia menyuruh buat mandi lagi. Dan kagak mungkin dengan biawak dia yang masih bangun seperti itu akan pulang. Jadi dia turutin dah. Ketika dia mandi Akemitsu merasa aneh itu biawak kagak tidur-tidur. Kebetulan si Kagura masuk pula ke dalam sana. Dimulai dari situ si Kagura menggodanya sekalian memberitahu kenapa biawaknya kagak tidur-tidur. Yaitu karena Akemitsu udah minum obat strong. Akemitsu mempertanyakan tujuannya si Kagura ini, yang tak lain dia mau mengusir si Akemitsu dari kuil. Karena adanya Akemitsu rencana dia semua jadi terhambat, yang mana rencana dia itu adalah menjadikan si Mia jadi ratu erotis, alias penerus emaknya yang banyak banget pacarnya. Akemitsu curiga kalau selama ini Kagura mengkhianati si Mia. Mia sendiri menolak jadi penerus emaknya. Tapi si Kagura itu dari keluarga Blandwin
Yang mana itu keluarga sangat dekat dengan keluarga Mia, yang mana biasanya keluarga si Kagura bakalan melakukan tugas yang sudah ditentukan sama keluarganya si Mia. Dia melakukannya secara diam-diam. Akemitsu di situ kagak mau terbawa hawa nafsunya, ampe dia pukul biawaknya seperti itu biar kenok. Tak lama kemudian ketika mereka berhadapan ada Mia yang melihat. Tadinya dia mau ikutan. Sama si Kagura dibuat pingsan kayak begitu. Begitupun si Akemitsu. Lalu si Akemitsu ini dibawa ke gudang seperti itu. Dia kembali memperkenalkan diri dan tujuannya kepada si Akemitsu. Walaupun sudah diajakin berdamai, si Kagura tetap akan menjalankan misinya buat menjadikan si Mia jadi ratu erotis. Terus Kagura menanyakan tujuan si Akemitsu ke kuil Shizuki dan alasannya bekerja di sana. Tentu dia mau melunasi hutangnya dan menjauh dari hawa nafsu duniawinya. Kagura menanyakan apa yang akan dilakukan si Akemitsu ketika dia udah melunasi hutangnya dan bisa keluar dari kuil, apakah dia akan mencari kerja atau bagaimana gitu kan. Tentu Akemitsu kagak bisa menjawab. Kagura menganggap kalau sebenarnya dia itu kabur dari rumah. Sama seperti si Mia. Sekarang dia punya penawaran yang bagus, yang mana Kagura akan membayar hutangnya sekaligus membayar perbaikan patung. Tapi sebagai gantinya Akemitsu harus keluar dari kuil. Tentu itu keputusan yang sulit. Dia belum bisa menjawabnya. Kagura bakalan menunggunya. Singkat cerita, Kiki dan yang lainnya sedang berdoa di depan patung kuil. Di situ si Akemitsu masih kepikiran tentang omongan si Kagura tadi malam. Setelah itu si Yuzuki mengajak yang lain untuk membuat mochi. Ternyata di kuil itu suka bikin mochi kalau akhir tahun buat jemaah. Yuzuki membagi mereka jadi 2 kelompok, yang mana di sana si Akemitsu berkelompok dengan si Kurage dan juga Sukuyo. Sebelum dimulai ada omongan dulu dari Kurage. Katanya kalau numbuk mochi kayak begitu mengingatkan sesuatu, yang mana cowoknya itu palunya dan ceweknya cobeknya itu sendiri. Karena hal-hal itu mengganggu si Sukuyo dan juga Akemitsu. Alhasil mereka tukeran, Sukuyo yang akan numbuk. Sebelum numbuk dimulai, si Akemitsu arahnya udah salah nih, malah melihat yang lain. Hal tersebut membuatnya kagak bisa kicep sama sekali. Apalagi disuruh ngaduk, entah dia mau ngaduk yang mana. Jadinya ditukar lagi dah. Si Akemitsu yang akan numbuk sekarang. Lagi dan lagi si Kurage komen kalau si Akemitsu lagi numbuk 3 mochi. Dia bingung. Ternyata 2 lagi ada di si Sukuyo. Dia langsung refleks, mencolok matanya sendiri seperti itu sampai berdarah. Lalu menyuruhnya buat membasuhnya dulu biar sama si Sukuyo semuanya. Ketika lagi cuci muka, Akemitsu mempertanyakan kenapa omongan dan pikiran si Kurage begitu ramah. Dia mengira Akemitsu ini suka opai, namun dia tidak mengakuinya. Atau Akemitsu sukanya punya si Yuju katanya. Enggak juga, apalagi punya si Kurage. Dia auto tertawa dah, tahulah ya Kurage kayak gimana. Dia pengen cepat-cepat dewasa katanya. Pas si Akemitsu balik lagi mau bantu-bantu. Si Sukuyo dan yang lainnya kagak ada di situ. Tak lama kemudian datanglah Mia menggunakan kostum kelinci. Akemitsu auto kaget melihatnya menggunakan kostum seperti itu. Katanya itu kostum berada dalam pelatihan bikin mochi. Mia ikut-ikutan saja dengan apa yang disuruh si Kagura. Padahal terlihat dia kedinginan seperti itu. Disuruh pakai baju pun si Kagura malah menyiapkan api tungku. Udah pasti ini rencananya si Kagura. Akemitsu auto mengikuti apa kata si Kagura. Dia bakalan melakukan pelatihannya juga. Selanjutnya mereka berdua akan menumbuk mochinya secara bersama-sama. Biar kagak dingin mereka dikasih jaket atau mantel. Tapi buat berdua. Akemitsu mulai serius. Walaupun dia sebenarnya diuji banget sama hawa-hawa negatifnya, tapi dia lawan hawa negatifnya tersebut sampai di mana dia menggunakan cara menumbuknya dengan mengangkat si Mio seperti itu. Sampai Mio tidak bisa apa-apa lagi, muka dia udah merah macam itu. Dia tidak menyadari sama sekali sama keadaannya. Tak lama kemudian datang si Sukuyo menggunakan kostum yang sama. Lantas Akemitsu bingung dengan semua ini. Dan tiba-tiba saja Sukuyo ngomongin tentang kisah yang kagak sengaja itu. Ternyata si Kagura sudah tahu, padahal dia kagak ngomong kepada siapapun.
Tidak sampai situ, bahkan si Kurage pun dipakein kostum, tapi ini lebih ke anak-anak kostumnya. Dengan tindakannya seperti itu, sebegitu niatnya si Kagura untuk mengusir si Akemitsu dari kuil tersebut. Tak lama setelah itu datanglah Yujuki yang langsung memarahi si Akemitsu. Dia meminta keterangannya. Akemitsu cuma bilang dia mengikuti pelatihan kelinci membuat mochi. Tapi kata si Yujuki, pelatihan itu sama sekali kagak ada. Ini udah niat banget si Kagura mau mengusirnya. Malam harinya mereka makan. Kali ini Akemitsu masakin sop miso yang mana cocok banget buat musim dingin macam ini. Cuma dia kagak melihat ada si Kiki di situ. Katanya lagi di belakang. Jadinya si Akemitsu bakalan nganterin misonya kepada si Kiki. Terlihat Kiki lagi diem di luar sana. Sama si Akemitsu dideketin lalu dikasihlah miso buatannya tersebut. Sudah tidak diragukan lagi, masakan si Akemitsu selalu enak. Dia juga menawarkan minum kepada si Akemitsu. Dia terima saja. Akemitsu aneh kenapa si Kiki diem di situ. Katanya dia senang aja di luar bisa sambil melihat bulan. Ketika si Akemitsu minum, katanya Akemitsu sudah terbiasa minum alkohol. Dia terakhir minum pas kencan buta. Terus Kiki mengharapkan si Yujuki berhasil lolos Tokudo dengan apa yang akan terjadi nanti. Tapi sekarang patung Budanya pun belum dibenerin, masih bingung bisa dapat uang dari mana. Terus Kiki menanyakan semisal si Yujuki berhasil menjadi kepala kuil, si Akemitsu bakalan kayak gimana. Mau tetap kerja di situ dan belajar supaya jadi kepala biksu atau mencari pekerjaan di luar. Katanya kalau sampai si Akemitsu jadi kepala biksu bakalan cocok dengan si Yujuki. Di situ dia masih belum bisa memutuskan apa-apa. Nanti pun si Kiki bakalan kembali ke kuil miliknya. Mungkin akan dengan senang hati kalau semisal si Akemitsu bisa bekerja di kuilnya, bisa membantunya juga. Akemitsu bisa saja, tapi di situ Kiki sambil menggodanya macam itu, auto didorong dah karena dia mau mandi katanya. Keesokan harinya mereka semuanya pergi ke kuil untuk berdoa karena hari itu adalah tahun baru. Nampak si Akemitsu ini tiba-tiba waspada dan menyuruh yang lainnya buat menyamar. Takutnya terjadi sesuatu. Jelaskan sama si Yujuki kalau pihara dengan patung Buddha sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tak lama kemudian datang si Tsukuyo dengan pakaian kimononya. Namun si Akemitsu kagak bereaksi apa-apa yang membuat Tsukuyo agak sedikit kesal. Karena Akemitsu kagak bisa memuji cewek. Di situ dia puji si Tsukuyo habis-habisan sampai dia malu seperti itu. Terus selanjutnya pas ketemu dengan Kurage, dia tiba-tiba saja menyebutnya dengan kata cantik. Tapi hal tersebut tidak membuat si Kurage cenat-cenut. Yang ada malah kayak bocah. Malah beli permen jir. Terus habis itu ke si Mia yang mana dia lagi kesusahan. Setelah dibantu sama si Akemitsu, kembali dia memuji si Mia. Tapi Mia nampak biasa saja. Dia tahu kalau si Akemitsu tidak biasa memuji cewek. Katanya sulit buat dia untuk memuji cewek. Dikasih tahulah triknya yang utama, yaitu melihat pesonanya. Nah tak lama kemudian Akemitsu bertemu dengan si Yuju. Dia kaget dong, Yujuki berpenampilan menarik macam itu. Yang membuatnya langsung bilang cakep. Tapi dia keinget dengan kata-kata si Mia. Cara memuji yang bagus itu dia harus minta dipeluk. Hal itu malah membuat pujiannya itu menjadi bejat. Akemitsu melihat yang lain pada bahagia. Tentu saja karena kata si Yujuki mereka baru lagi mengikuti Hatsumode. Yang mana tahun-tahun kemarin mereka selalu disibukkan dengan pekerjaan di kuil. Jadi kagak sempat. Terus Akemitsu mengingat kembali perkataan si Kagura. Sekarang dia harus memilih keluar dari kuil untuk bisa menyelamatkan kuilnya si Yuju. Tak lama Yujuki bilang kalau dia sudah berjanji bakalan menjaga kuilnya itu dengan kekuatannya sendiri. Seperti apa janjinya ketika pas mau ke tempat perjodohan waktu itu. Seketika si Akemitsu ingat kalau dia akan terus membantu si Yujuki. Dengan begini dia sudah ada keputusan. Sementara itu Kagura yang lagi berdoa mengingat ketika dia ditugaskan oleh emaknya si Mia untuk menjadikan si Mia ratu erotis seperti emaknya. Namun tahu sendiri si Mia ini menolak untuk bisa seperti emaknya. Alhasil karena begitu Kagura meminta izin kepada emaknya buat dibawa ke Jepang. Nantinya dia dan Mia
bakalan tinggal di sebuah kuil biar si Mia ini bisa merasakan betapa frustasinya hidup tanpa laki-laki. Emaknya mengancam kalau sampai si Mia kagak deket sama banyak cowok maka dia bakalan memulangkan kedua orang itu. Dan satu lagi, Kagura dikasih kamera untuk mengambil dokumentasi kepada emaknya biar ada bukti kalau Mia itu lagi deket sama banyak cowok. Dia disuruh buat mengirim foto 3 hari sekali. Setelah dia ke Jepang ternyata sangat sulit buatnya. Alhasil Kagura mencari cara yaitu dengan mengedit foto si Mia biar lagi dekat sama cowok. Sebenarnya pas ada si Akemitsu itu adalah kesempatan bagus karena beneran real ada orangnya, bukan editan. Tapi makin kesini terlihat Mia ini udah baper sama si Akemitsu. Jadi dia kurang sreg dan memilih untuk mengusir si Akemitsu ini. Tak lama Akemitsunya datang, dia udah ada jawaban. Emang ini penawaran yang bagus buatnya. Dia lagi butuh uang, begitupun kuilnya si Yujuki. Dia mengira si Akemitsu bakalan menerimanya, tapi ternyata tidak. Ini malah sebaliknya, dia menolak tawarannya tersebut. Dia sudah memutuskan untuk berjuang bareng-bareng sama si Yujuki. Dia kagak bisa kabur begitu saja. Karena bersikeras, alhasil si Kagura menarik tawarannya itu. Dia mengira si Akemitsu nantinya bakalan mengemis juga. Akhirnya Akemitsu bisa menepati janjinya kepada si Mia karena dia bakalan berjuang bersama Mia dan kagak mengkhianatinya. Lantas si Kagura ini agak kesal karena si Akemitsu ini suka sama si Yujuki. Padahal di situ Mia juga suka sama si Akemitsu. Dia marah-marah di situ. Di situ baru kali ini Akemitsu melihat si Kagura emosional. Dari situ Akemitsu mengerti kalau si Kagura sangat peduli sama si Mia. Dia lebih mementingkan si Mia daripada misi dari emaknya si Mia. Dia yakin akan hal itu ketika mereka berdua dan tertawa bersama terlihat Mia dan Kagura sangat tulus. Karena banyak bicara si Akemitsu ini ditendang macam itu. Sekali lagi dia bakalan terus melanjutkan misinya. Lalu dia bertemu yang lainnya. Dia memberitahu yang lain kalau si Akemitsu sedang tertidur. Terus si Yuju menanyakan gimana cara mendapatkan uang dengan cepat. Si Mia yakin si Kagura mempunyai jalan keluar karena dia adalah sahabat sefrekuensi dengan si Mia. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.